Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali mendidih setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa wilayah udara Venezuela ditutup. Pernyataan itu melontarkan spekulasi bahwa Washington mungkin sedang mempersiapkan langkah militer. Di Caracas, pemerintah Venezuela mengecam pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan agresif yang tidak dapat dibenarkan. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan rakyat yang gelisah, Presiden Nicolas Maduro memperingatkan bahwa AS bisa saja menggunakan klaim sepihak sebagai dalih intervensi. Dalam beberapa minggu terakhir, Venezuela telah menggelar latihan militer besar-besaran sebagai persiapan menghadapi skenario terburuk. Sementara itu, AS menempatkan kekuatan angkatan laut raksasa di Karibia Selatan, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford dan jet siluman F-35 hingga membuat suasana kian tegang. Trump telah memperkeras retorikanya sejak kembali berkuasa. Ia menuduh Venezuela sebagai pusat perdagangan narkoba dan sumber arus imigran ke AS. Sanksi minyak kembali diberlakukan. Tarif baru dikenakan dan hadiah untuk penangkapan Maduro dinaikkan menjadi $50 juta atau sekitar 800 miliar rupiah. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump bahkan mengonfirmasi bahwa CIA mendapat wewenang melakukan operasi rahasia di Venezuela. Komentar Trump bahwa serangan darat bisa saja segera terjadi menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Washington benar-benar sedang bersiap untuk menyerang? Di balik layar, laporan media AS menyebut Trump sempat berbicara dengan Maduro sebelum sanksi baru diberlakukan. Ketidakkonsistenan itu semakin memicu spekulasi tentang apa langkah Washington berikutnya. Di dalam negeri, langkah Trump mendapat kritik keras. Sejumlah pengamat hukum dan HAM menilai serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia sebagai tindakan pembunuhan di luar hukum. Bahkan Kongres AS telah memerintahkan penyelidikan resmi. Menurut pakar hukum Brunschvin, Trump bertindak di luar konstitusi karena penggunaan kekuatan militer ofensif seharusnya hanya boleh disetujui Kongres. Pemerintahan Trump mencoba mengakali hal ini dengan menyebut Cartel de los Soles, kelompok yang dikaitkan dengan pejabat militer Venezuela sebagai organisasi teroris asing. Dengan begitu, operasi militer bisa dibingkai sebagai kampanye kontra terorisme, bukan tindakan perang antar negara. Namun para ahli berpendapat justifikasi itu rapuh dan rentan dianggap melanggar hukum internasional. Maduro sendiri merespon ancaman AS dengan dua wajah. Ia menyerukan perdamaian, tetapi di saat yang sama menegaskan bahwa Venezuela akan melawan jika diserang. Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Maduro mengulang seruannya. Ia menyebut perang bukanlah jalan yang diinginkan, sementara perdamaian tetap menjadi pilihan yang diutamakan. Namun ia juga tampil dengan seragam militer lengkap sambil memegang pedang Simon Bolivar untuk menegaskan kesiapan negara menghadapi intervensi. Sementara itu, dari dunia internasional banyak negara menolak pendekatan Trump. Prancis menyebut tindakan AS melanggar hukum internasional. Kolombia menilai serangan AS akan berbahaya bagi kawasan. Brasil dan Meksiko mendesak penyelesaian diplomatik, sementara Rusia dan China menuduh AS melakukan campur tangan ilegal dan menyatakan dukungan penuh bagi Caracas. Dukungan global yang terbelah membuat situasi semakin rumit dan berpotensi memicu krisis geopolitik baru di Amerika Latin. Para analis menilai kebijakan keras Trump terhadap Caracas tak terlepas dari dua faktor utama, yaitu minyak dan pengaruh geopolitik. Venezuela memang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Pemerintahan Trump ingin negara itu kembali berada di orbit strategis Washington, bukan mengarah ke China, Rusia, atau Iran. Sejak era Hugo Chavez, hubungan Venezuela-AS menurun tajam, terutama setelah nasionalisasi sektor minyak dan pengusiran perusahaan-perusahaan energi Amerika. Trump membingkai pemerintah Maduro sebagai rezim narkotika sosialis, narasi yang bukan hanya menyasar Venezuela, tetapi juga memperkuat citra politiknya di dalam negeri. Menariknya, kebijakan Trump terhadap Venezuela juga memecah basis pendukungnya sendiri.
Sebagian pendukung garis keras MAGA menolak perang luar negeri dan menilai Trump mengabaikan persoalan ekonomi domestik. Tokoh seperti Marjorie Taylor Greene bahkan berselisih terbuka dengan Trump. Namun faksi lain termasuk yang banyak di Florida justru mendukung tekanan keras terhadap Maduro. Penasehat Trump Marco Rubio termasuk pendukung paling vokal kebijakan agresif terhadap Caracas. Para analis memperingatkan bahwa serangan terbatas atau operasi militer kecil bisa saja dipilih Trump sebagai pesan kekuatan yang terlihat jelas. Dengan militer AS yang sudah berada di Karibia, retorika Trump yang semakin keras, dan Venezuela memobilisasi pasukan, situasinya kini berada di titik berbahaya. Namun kemungkinan perang besar-besaran tetap bergantung pada keputusan politik yang sangat rapuh, baik di Washington maupun Caracas. Akankah kedua negara menemukan jalan diplomasi sebelum tensi ini berubah menjadi konflik terbuka?